Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Muhajir. Saya dari Manajemen Informatika 3D. Oke, kalau teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya, kita sudah membahas banyak hal nih. Yang pertama ada yang pastinya jajaran komputer dengan konsep dasarnya. Lalu cara menyambungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Lalu ada switch, lalu kita memahami apa itu prefix, apa itu network, eh, apa namanya, subnetting. Terus juga ada network range ya untuk menentukan berapa banyak komputer itu. Nah, di kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyambungkan satu device yang berada di subnet lain dengan device lain yang berada juga beda subnetnya ya. Kalau sebenarnya kan kita pakai switch tuh itu masih satu kelompok kan ya, maksudnya masih dalam satu subnet gitu. Nah, kali ini kita akan mempelajari itu sambil mengulik kembali sedikit-sedikit bagaimana kemarin kita sudah membahas materi-materi ini. Jadi teman-teman mungkin yang belum nonton video sebelumnya sebaiknya nonton dulu ya biar nanti paham di sini ya. Oke, di sini kita akan membuat dua rangkaian jajaran komputer ya. Yang pertama ada FA0 ya. Di sini FA itu pokoknya ya itulah, teman-teman bisa nyari sendiri nanti. Ya, lupa ya. Jadi di sini ada 4 komputer dihubungkan dengan satu switch, lalu akan disambungkan dengan satu router, sehingga nanti PC ini dengan PC ini itu bisa saling berkoneksi ya. Tapi bang, emang bisa bang? Kan harusnya bisa ya, kayak ya udah gitu. Coba kita cobain. Function port, waduh dia nggak function lagi, kenapa nih? File ya, dia tetap file. Kita isi dulu nih. Ini kita isi dulu, sabar ya. Kita isi dulu. 9, 10. Ya benar ini 10. Gateway-nya 25. Aduh. Oh ya kalau ada musik masuk ya. 25 titik. Dapat 25248. Oke, coba kita hubungin nih. Ini sama ini. Tuh file semua bro, file semua nggak bisa dihubungin. Kenapa ya? Ya tentu saja karena mereka berbeda subnet dan belum bisa kita sambungkan gitu ya. Oke, pertama kita bakal tentukan dulu gimana caranya tadi ya. Kita pertama akan memakai IP. Ini IP kedua ya di subnet 2. Ini harusnya kita pilih dulu. Sub DPF RX. Oke, subnetnya ini di sini nih, ini yang buat yang kedua. Terus ini, terus ini Windows V. Sabar. Aduh salah. Kita pakai ini. Ini mulai dari 8. Jadi teman-teman, pertama ya kalau udah, pokoknya kan udah tahu ya kenapa ini kayak gini. Kalau belum nggak tahu mungkin kan belum nonton video sebelumnya. Ya kita hitung dulu, kita akan memakai dengan 4 komputer, maka kita akan memakai 2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, 32 bit, lalu dikurangi dengan 3 per pangkatnya tadi, maka 29. Maka kita prefix yang pertama itu pakai 29. Lalu subnetnya itu kan 25, dan X-nya dapat dari mana? X-nya dari 256 ya, ini kalau kan tahu itu nilai tetap ya. Lalu dikurangi dengan nilai perpangkatan yang pengurangan, nanti sebenarnya dikurangi ini nih, si 8 ini tadi. Jadi ya kalau enggak simpelnya ya gitulah pokoknya. Kalau enggak ya simpelnya ya 32 dikurangi 29 itu sama dengan 3, habis itu 2 dikalikan dengan pangkat 3 gitu ya, atau di pangkat dengan 3 maka hasilnya tetap 8, dikurangi dengan 8 maka hasilnya 248. Nah ini subnet yang akan kita pakai di jaringan pertama ya, di switch pertama tadi. Lalu selanjutnya juga yang ini sama, cuman berbedanya adalah di sini kita memakai sebenarnya bisa aja sih pakai IP yang sama kayak gini. IP-nya 178.408, tapi kok nggak dari 0 bang? Kenapa nggak dari 0 bang? Jadi 0 sampai 7 itu sudah dipakai oleh switch pertama ataupun di jaringan pertama. Jadi kalau dalam satu jaringan itu pakai identitas yang sama, dia nggak akan bisa. Jadi kita kan tadi kan kita bilang kan 8 komputer. Nah 0 sampai 8 itu berarti nih ya di sini kan ada 8 tuh, 8 slot ya, 8 slot 4 sampai 8. Nah 8 itu dikurangi dengan 2 slot lagi. Jadi kalau misalnya 0 sampai 8 itu adalah ya, kalau 0 sampai 8 slot itu ya berarti 0 sampai 8 slot
1 sampai 8 slot itu dihitungnya dari 0 sampai 7 ya. Kalau itu kan 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 udah 8 tuh. Ya intinya gitulah. Jadi 1 sampai 8 yang bisa kita yang 1 sampai 8 enggak. 1 sampai 7 doang anjir. Lupa gue. Ini di 0 sampai 7. Kok 0 sampai 7, Bang? 0 1 kok 0 lagi. 1 sampai 7. Astaga, salah. 1 sampai 6 bisa kita pakai. Kenapa kok 1 sampai 6? Karena 0 dengan 7 akan dipakai dengan angka 1 sampai 6 karena gini hitungannya kan. Kalau 1 sampai 8 karena berarti 8 angka. Nah, dikurangi dihitungnya dari 0 bukan dari 1. Berarti ada 7 ya, sampai 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 itu tepat di angka 7. Nah, berarti hitungannya subnet pertama itu menggunakan baris 0 sampai 7. Terus kenapa kok 1 sampai 6? Karena 0-nya itu ya. Nih, kita kasih tahu ya. 0-nya sebagai networknya, network identity-nya. Nah, sedangkan 7-nya itu sendiri kita sebagai broadcast-nya. Nah, jadi bisa tersedia adalah 1 sampai 6 yang akan bisa diisi oleh identitas PC itu sendiri. Jadi 0 10 10 10.1 10 10 sampai titik 6 ya kan. Nah, setelah itu kalau yang di bawahnya tadi kan 1748. Kenapa kok dari 8 ya? Kan tadi kan yang pertama itu mempunyai nilai dari 0 sampai 7. Sampai 7 nih. Jadi, yang tersedia itu dimulai dari 8, ya kan? Dari 8 yang tersedia. 8 itu coba kita gedein dikit ya, kalau nggak kelihatan kita. Nah, nih. Sampai 8 kan? Berarti 8 sampai berapa kawan-kawan? Sampai 15. Yang tersedia 8 sampai 15. Sedangkan 8 dipakai oleh di sini 8-nya sebagai network. Ya, kita network sama dengan 8. Broadcast-nya itu 15. Broadcast itu 15. Jadi yang tersedia adalah angka 9 sampai dengan berapa? 14. Nah, jadi akan kita pakai 9 sampai 14 dan 1 sampai 6. Ya, udah tahu ya. Sepakatannya ya, jadi intinya gini. Ini kita kasih dulu. Boom. FA1 itu FA0. FA0 itu dimulai dari angka 1 sampai 6. FA2 lagi FA1 yang sebelah kanan ya. FA1 dimulai dari berapa? Ayo, dimulai dari 9 sampai 14. Nah, tahu ya, udah kita tentuin. Sekarang waktunya kita ngisi datanya kawan-kawan. Dan udah gue isi sendiri sih. Ya, 10 10 1, 10 10 2, 10 10 3 dan 10 10 4. Nah, ada bener kan? Ini 1474309. Nah, ini kan dia bilang 9 sampai 14 yang kita bakal pakai ya. 9 ini 10 ini 11 dan ini 12. Jadi teman-teman, kita perjelas lagi ya, kita tekankan bahwasanya subnet itu sangat berpengaruh dalam hal ini. Kenapa? Subnet itu sebagai jangkauan jaringan, sebagai blok jaringannya. Kalau subnet 48 itu hanya tersedia untuk 8 port. 8 port dikurangi dengan 2. Ingat, selalu dikurangi dengan 2 untuk sebagai network dan host ya. Ya, contohnya ya kayak gini nih. Kan mereka udah di luar jaringan ya. Ini kan dengan identitas 10.10.2. Sedangkan ini 174.4 titik berapa tadi? Titik 10. Coba kita lihat file kita lihat deh tuh. Enter. Coba pakai ping gimana bang? Ya udah coba aja ya. Ini paket pro gratis buat mahasiswa. Gue jadi bisa Ping. bos yang canggih kayak gini. Di sini berapa sih? 10.10.2. Pasti bakal gagal kalau nggak percaya nih. Karena walaupun dengan broadcast yang sama, mereka memiliki
blok yang berbeda ya, karena dibilang di awal tadi karena 0 sampai 7 itu udah dipakai sama satu ini, sedangkan sebelah kanan itu cuma punya 8 sampai 15 gitu. Request timeout gagal. Udah tetap gagal. Sedangkan kan ini masih dalam satu jaringan nih. Ini ya udah kita pingin aja deh. Ping 10.10.10.2. Tuh, berhasil karena dia satu jaringan. Nah, kalau udah paham tuh subnet itu fungsinya buat apa dan bagaimana cara membuatnya kan di video sebelumnya udah jelasin. Kali ini kita akan berfokus kepada router yang bisa menghubungkan satu perangkat yang berbeda subnet dengan perangkat yang lainnya ya. Jadi ini dengan ini bisa nih. Contohnya gimana bang? Nah ini sebenarnya udah gak masuknya tadi udah coba ini ke sini. Apakah akan fight? Enggak dong, successfully dong. Masa gagal? Gimana caranya? Nah kita coba dari sini nih. Kita coba pakai ping ya. Terus kita close dulu yang ini. Kita command from ping 10.10.10.1. Tuh bisa kan dia, padahal tadi nggak bisa ya. Gimana caranya bang? Gimana? Oke langsung saja. Jadi di dalam router ini dia akan menghubungkan lewat switch ini ya. Ini. Pertama-tama ya karena harus masuk sini dulu nih ke bagian ini nih ke config. Nah ke config setelah itu kita fast internet itu ya 00 itu yang sebelah kiri ya, yang pertama ini fast 00 itu sebelah kiri. Sedangkan fast internet 1 itu yang sebelah kanan guys, sebelah kanan ya, sebelah kanan tuh. Nah terus caranya gimana? Pertama pasti kalian ini di sini nggak on. Nah, nanti di onin dulu ya, di on dulu. Setelah itu gimana cara menghubungkannya? Kita pakai IP dari ya subnet tadi ya. Jadi yang harus kita isi adalah IP addressnya, lalu subnetnya. Subnetnya disamakan saja dengan subnet PC yang ini ya. Kayak misalnya ini pakai subnet 248 semua ya, sama aja tetap pakai 248 gitu kan. No. Terus yang isi IP-nya gimana bang? Apakah boleh sama dengan IP ini? Enggak. Apa kayak misalnya kayak IP pertama kan 10.10.1, apa kita boleh isi 10.10.1? Nggak boleh. Nggak tahu sih. Tapi kalau mau nyoba biar kena error nggak apa-apa. Kan selalu kena error. Jadi kita tadi berapa? Coba kita lihat 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 6 yang bisa kita pakai, sedangkan kita hanya memakai 1 sampai 4. Berarti ada blok tersisa yaitu 5 dan 6 ya. Jadi IP yang kita pakai adalah 10.10.6 yang paling pojok aja lah, paling mojok, paling belakang gitu. Karena dia masih bisa dipakai, tapi nggak boleh 10.10.7 karena itu udah broadcast, dia nggak akan bisa dipakai. Itu untuk pertama. Jadi kita isi IP terakhir yang bisa kita pakai, tapi bukan broadcast ya, maksudnya kayak ada 62 yang bisa kita akses bang, gua masukinnya 62 ya nggak boleh. Ada 16 yang bisa gua masukin bang, atau 32 yang bisa gua masukin, tapi ke 32 yang gua pakai nggak boleh. Jangan IP yang ke 32, tapi IP 1 sebelum yang paling belakang, karena kan depan tuh udah broadcast ya, otomatis nggak bisa kita pakai. Udah kita settingin aja, lalu subnetnya juga masukin sama nih, sama yang itu. Lalu kita samakan juga nih yang di internet 1. Kan tadi kalau di internet 1 itu kan jangkauannya adalah 9 sampai 14. 9 sampai 14 ya. Jadi ya kita pakai 174.3.0.14, angka terakhir sebelum broadcast itu sendiri kan, yang 15 tadi ya. Bang kalau gue mau nyoba 15 gimana? Ya udah silakan, karena error itu seru bro. Ketika lo error lo nyari gitu kan sampai nyemplung ChatGPT nggak apa-apa. Subnetnya juga sama gitu kan. Lalu gimana selanjutnya apa bang? Apa habis itu udah bisa kita lakuin? Kalau udah bisa ya, kalau udah bisa kita lakuin seharusnya ini ke sini nggak akan file. Apa hasilnya? File. Kok bisa bang? File. Coba yang lain. Ini dengan yang ini file. Tapi kalau ini dengan yang ini ya tentu sukses. Kenapa? Karena yang harus kita isi selanjutnya adalah IP configuration. Ini dia guys yang harus kita isi. Default gateway-nya. Default gateway-nya diisi dengan IP yang kita taruh di router. Ingat, FA00 tadi IP-nya itu adalah ini ya, 10.10.6. Maka harus kita samain semua nih, harus kita samain biar dia nyambung. Push. Nah, enter. Lalu ini juga push, enter.
pelan aja kawan-kawan. Enter. Nah, yang di sini tadi pakai apa bang? IP-nya berapa? Yang satu kita lihat dulu ya. Nah ini pakai yang 14 143.0.14. Langsung aja kita masukin. Oh yang pertama kayaknya udah deh. Konfigurasinya ya. Ini udah ada. Yang 5 kayaknya yang belum masih kita coba. Jadi configuration kita hapus. Oke, enter. Oh, ini juga sama. Kita cek lagi. Enter. The last one yang ini ya. Tip, boom. Nah, sekarang the moment of truth. Apakah benar ini kesini? Fail juga bro. Kenapa fail ya? Sebentar. 10.10.6. Apakah ada kesalahan di sini? IP configuration sama, tapi kenapa fail ya? Coba untuk kita cari masalahnya. Ini kesini. Ini kesini. Loh kok fail semua ya? Apa yang salah ya? Bentar teman-teman. 10.10.6 enter. Configuration 14. Tapi yang pertama tadi bisa, yang ini kesini sukses. Tapi yang ini kesini ada sesuatu yang salah kah? Kok dia berhasil barusan 14, 11 udah benar. Kayaknya belum kita tekan enter doang apa ya, jangan-jangan ya. Aduh jangan sampai dong. Apa belum kita tekan enter doang tadi? Coba kita cek. Ini ke sini. Loh. Itulah indahnya programming kawan-kawan. Terkadang Anda tidak tahu kenapa itu berjalan, tapi juga ketika itu Anda juga tidak tahu kenapa itu nggak jalan ya. Ya itu. Kayaknya tadi karena lupa di enter aja sih, jadi dia IP-nya nggak masuk. Nah jadi itu teman-teman, gimana caranya Anda menyambungkan router ya, menggunakan router agar device lain yang berbeda subnet itu bisa menghubungi yang lain. Coba lagi bang yang lain bang. Oke. Jangan pakai satu lah, yang ini aja lah ya. Kita pakai pin. Lalu kita ke comment from, enter, ping 10.10.10. berapa? 2. Berhasil lah, berhasil bang. Coba yang nggak sebaris. Oke, mana satu ke ini, sukses dong. Ini berarti ya tandanya device yang ada di FA0 bisa menghubungi device yang ada di FA1 ya. Berarti uji coba kali ini kita berhasil. Enggak berhasil enggak. Jadi perlu diingat, yang paling penting adalah elemen subnetnya ya. Subnet itu menentukan bahwasanya Anda di dalam jaringan mana dan di mana Anda berada ya. Cara penghitungannya ada di video sebelumnya gitu. Selain subnet yang harus ini, ketika kita membuat dua hal yang sama ataupun dua subnet yang sama dan memakai angka yang sama, kayak saya bilang tadi ya. Yang pertama itu 1 sampai 6 karena dia memakai 0 sampai 7 ya. 0 dipakai dengan network, 7 dipakai dengan broadcast. Jadi yang tersedia 1 sampai 6. Lalu yang ini juga sama. 8 sampai 15 dipakai untuk 8 network, 15 untuk broadcast. Jadi yang tersedia 9 sampai 14. Ingat, mengisinya ya, yang diisi di sini di router ini hanya perlu di IP ininya yang dibedakan, jangan digunakan IP yang udah dipakai di device. Misalnya 10.10.1 yang dipakai nggak bisa, karena 10.10.1 itu udah terkait dengan PC 0 atau PC pertama di FA0 gitu. Begitu juga yang lainnya. Jadi usahakan misalnya teman-teman mau buat nih jaringannya itu misalnya 15 gitu.
atau mungkin berapa, itu sebaiknya dilebihkan ke 32 atau berapa lah, pokoknya intinya sisakan satu space atau satu IP untuk si routernya itu sendiri, bukan sebagai apa yang kita bilang, bukan sebagai broadcastnya, karena broadcast dengan network itu tidak bisa. Jadi intinya ini sama aja kayak kita harus ngisi itu IP kosongnya, tapi jangan yang broadcast dan network. Jadi itu IP terakhir yang bisa kita pakai, yang kita masukkan ke situ. Lalu selanjutnya kita tinggal masukin ya tadi, salah, ini di bagian ini nih, default gateway, biar dia bisa nyambung ke sini. Jadi ini set. Nah begitu, kita coba lagi ke sini, randomin aja. Loh, file yang ini belum di enter ini. Kadang kayak gitu ya guys. Enter. Terus kita tuh, tadi file sekarang sukses ya. Jadi bingung aja kita ya. Jadi ada bingung jadi ini. Jadi nanti teman-teman jangan lupa di enter ya. Kalau nggak di enter nanti takutnya kayak gini nih, kayak aduh aku ada yang salah coding, sebenarnya nggak di enter doang. Tuh, tadi saya gagal kan ya, teman-teman jadi saksi tadi gagal, sekarang ini bisa. Tuh sukses semua. Dengan ini sukses juga tuh ya. Ini dengan ini yang les sukses, jadi semua berhasil. Maka kali ini pembahasan kita tentang IP address, IP range, prefix, lalu subnet, switch, dan terakhir kalian router sudah selesai. Nah buat teman-teman yang mungkin belum paham, jangan lompat-lompat video ya. Jadi pelan-pelan dulu, teman-teman pahami dulu itu apa networking, cara menyambungkan satu dengan satu komputer ya, satu arah aja, nggak usah di switch kayak gitu. Lalu apa itu prefix, cara penghitungannya. Ini yang paling penting, teman-teman udah harus bisa ngitung gimana cara nentuin kita prefixnya, kita nentuinnya gimana, itu aja. Jadi nanti udah teman-teman bisa tahu gimana cara ngitung prefix, itu teman-teman udah bisa nentuin subnet yang bisa dipakai ya. Jadi tonton video sebelumnya. Mungkin sekian dari saya Eri Wabito Fukuda. Sampai jumpa di video selanjutnya, atau mungkin di video praktik selanjutnya menggunakan langsung kabel ya. Oke, bye bye. Hujan.